Saudara umat GKI Tegal yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita dimanapun kita ada, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum atau aturan. Apakah itu aturan di rumah kita, atau aturan di lingkungan kerja kita, atau aturan di sekolah tempat kita belajar, atau aturan hukum di gereja, atau aturan atau hukum di tengah kehidupan bermasyarakat yang bisa berwujud dalam misalnya undang-undang. Dan tentu sebagai masyarakat yang beradab, sebagai manusia yang beradab, kita diharapkan untuk menaati aturan-aturan atau hukum yang ada itu. Tapi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah memang kita menaati satu aturan, satu hukum di rumah, di kantor, di kehidupan bernegara, di gereja, karena memang kita merasa ya itu hukumnya, itu aturannya, kita harus taat. Atau kita menaatinya karena memang kita tahu bahwa satu aturan, satu hukum, satu perundang-undangan itu punya manfaat yang baik. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi kehidupan bersama kita sebagai komunitas. Entah itu keluarga, gereja, atau masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, inilah yang nampaknya menjadi sebuah akar dari, kita sebut saja, pertikaian atau pertentangan, perdebatan antara Tuhan Yesus dengan seorang kepala rumah ibadah dalam bacaan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun dikatakan dirasuk roh hingga badannya tubuhnya bungkuk. Dan kepala rumah ibadah itu melihat hal yang sebetulnya hal yang baik. Tetapi baginya apa yang Yesus lakukan itu melanggar hukum aturan agama yang berlaku, yaitu hukum Sabat. Dan sebaik apapun yang Yesus lakukan, baginya itu adalah sebuah pelanggaran. Hukum ada untuk ditaati apapun alasannya. Dan inilah sikap yang kita bisa sebut sebagai sikap legalisme. Ketika kita taat pada satu aturan atau hukum, karena itulah aturan atau hukum yang berlaku. Tapi kalau kita membaca, nampaknya Yesus punya perspektif yang berbeda. Yesus tentunya bukan orang yang tidak mau menaati aturan, apalagi aturan agama. Ya seorang Yahudi, ya seorang rabi, guru yang tahu betul apa yang menjadi aturan-aturan agama dalam hukum atau dalam agama Yahudi, termasuk hukum Sabat. Tetapi yang berbeda adalah perbedaan dari antara Yesus dengan kepala rumah ibadah itu adalah bahwa Yesus bukan cuma tahu bahwa itu hukum Sabat itu adalah sebuah aturan atau hukum, tetapi ia tahu betul bahwa Sabat, hukum Sabat itu diadakan adalah pertama-tama untuk kebaikan umat, kebaikan manusia, untuk membawa karya pembebasan Allah terhadap umat yang terbelenggu. Itulah yang akan kita temukan kalau kita membaca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Artinya Yesus mengerti benar jiwa dari hukum Sabat itu. Dan karena itulah ia menghadirkan jiwa itu, pembebasan kepada manusia yang terbelenggu dan pada diri perempuan yang sudah 18 tahun menderita karena dirasuk oleh roh jahat itu. Dan di sini Yesus mempraktekkan, meyakini bahwa memang hukum aturan ada untuk kebaikan manusia. Seperti yang ia katakan sendiri di Markus 2 ayat 17, Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Jiwa semangat dari Sabat inilah yang mau Tuhan Yesus tegakkan. Dan bukannya dia mau melanggar peraturan atau dia tidak peduli akan peraturan, tetapi baginya jiwa semangat inilah yang terpenting. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai masyarakat, kita menaati aturan hukum ya karena itu aturannya kita ikuti saja, apalagi kalau kita langgar ada konsekuensinya. Kalau kita melanggar aturan lalu lintas kita bisa ditilang, kita bisa dipermasalahkan. Baik kita turuti saja, atau memang kita mengerti jiwa semangat dari aturan itu. Bagaimana dengan hukum atau aturan
dalam kehidupan kita sebagai orang beriman atau sebagai gereja? Apakah kita taati semata-mata karena itu aturan atau hukumnya, atau karena memang kita sudah sungguh memahami jiwa atau semangatnya seperti yang Tuhan Yesus pahami, dan karena itu kita mau menghadirkan karya penebusan, karya pembebasan Allah bagi dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat merenungkannya. Tuhan memberkati selalu.